Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini kami akan membahas tentang laporan dari tugas yang kami buat sebelumnya, yaitu tugas RPL mengenai perancangan dari web ICT UMI ACID. Di sini perkenalkan saya sebagai ketua kelompok 8, nama saya Muhammad Abian Pawazi. Lalu ada beberapa anggota saya. Pertama ada di Paropi Al-Qudsi, yang kedua Siti Ruh Salama, yang ketiga Fajar Hidayat, yang keempat Awan Munawar. Langsung saja ke latar belakang. Teknologi internet saat ini berkembang dengan cepat. Hal ini berpengaruh juga terhadap perkembangan website. Website adalah media yang digunakan untuk menampung data teks, gambar, suara, dan animasi yang dapat ditampilkan di internet dan dapat diakses oleh komputer yang terhubung dengan internet secara global. Website merupakan media informasi berbasis jaringan komputer yang dapat diakses di mana saja dengan biaya yang relatif murah. Itu adalah salah satu latar belakang dari ICT. Untuk tujuan dan rumusan masalah di sini, itu rumusan masalahnya ialah bagaimana merancang sebuah sistem informasi. Dua, ingin mengetahui cara penyajian yang diberikan oleh website ICT, apa saja kekurangan dan kelebihan dari website ICT. Untuk maksud dan tujuan di sini, maksud dan tujuannya ialah penelitian ini adalah sebagai perancangan pembangunan website menggunakan PHP dan MySQL untuk memberikan layanan media informasi secara update melalui media internet kepada peserta bimbingan belajar ataupun masyarakat luas. Untuk manfaat penelitiannya, untuk bagi penyusun ya, bagi saya sendiri mungkin dapat memberikan teori-teori yang telah diterima sekaligus. Lalu mematangkan dan meningkatkan pengetahuan tentang perancangan. Lalu berikutnya website sebagai apa ya, pengetahuan terhadap website ICT UMI tersebut. Lalu manfaat yang bagi umum ialah dapat memberikan manfaat dan pengetahuan lebih dalam mengenai website ICT UMI. Selanjutnya adalah teori perancangan. Teori perancangan atau requirement specification merupakan kegiatan di mana analis aplikasi mengumpulkan data dan meresmikan informasi penting tentang domain aplikasi dan fungsi yang diharapkan. Ada beberapa spesifikasi yang digunakan, di antaranya spesifikasi grup, spesifikasi use case, spesifikasi data, dan spesifikasi site view. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan. Yang pertama ada business requirement, itu unit pelaksana teknis sistem informasi manajemen atau UPT-SIM di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Merupakan unit yang memberikan layanan infrastruktur teknologi informasi, layanan data dan sistem informasi serta layanan komputasi sebagai penunjang berjalannya proses akademik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Kemudian di sini ada hasil dan pembahasan use case ICT. Use case diagram adalah salah satu dari berbagai jenis diagram UML atau Unified Modeling Language yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara pengguna sistem dan sistemnya. Kemudian di sini ada gambar use case, diagram use case. Nama use case, produser ICT, aktor, pemohon dan verifikator, tipe primary, tujuan memudahkan melakukan sesuatu. Bisa dilihat sendiri untuk use case diagram. Untuk pembahasan selanjutnya dari hasil dan pembahasan yaitu class diagram. Berikut merupakan gambaran dari class diagram dari website ICT UMI. Ya. Mungkin saya akan menggunakan Word agar terlihat lebih jelas gambarnya. Nah, ini merupakan tampilan class diagram pada website ICT UMI. Di dalamnya terdapat class,
kelas, objek, dan metode. Untuk yang pertama untuk objek tamu. Jadi di sini tamu ini ataupun si pengguna ya, dia itu tidak perlu melakukan login terlebih dahulu untuk masuk ke dalam website ICT UMI. Jadi langsung bisa mengakses atribut-atribut yang ada pada ICT UMI. Sedangkan untuk admin itu harus login terlebih dahulu dan harus menggunakan kode admin untuk dapat mengakses ICT UMI. Jadi terlepas dari semua itu, admin ini mempunyai suatu kewenangan yang lebih gitu ya. Jadi dapat mengedit, menghapus, serta mengirim. Lalu di dalam web ICT UMI sendiri ya, di dalamnya terdapat kelas-kelas yang berupa beranda, tentang kami, project ICT, informasi, helpdesk, download, dan daftar website. Di dalam kelas itu sendiri ya, di dalamnya itu terdapat suatu atribut-atribut yang atribut-atribut dan metode di dalam suatu kelas pada web ICT UMI. Contohnya di sini ada kelas beranda ya. Di dalamnya terdapat atribut-atribut tentang kami, informasi terbaru, project ICT, helpdesk, dan struktur organisasi dengan metode mengisi, melihat, mengirim. Maksudnya dapat mengisi data, melihat informasi, serta mengirim data. Mungkin itu metodenya. Lalu tentang kami, kelas tentang kami, di dalam atau atributnya terdapat berita terbaru, dan metodenya dia dapat melihat serta mencari. Lalu berikutnya ada project ICT, kelas project ICT. Di dalamnya ada atribut learning management system, zona prestasi mahasiswa, web UPT perpustakaan, web lembaga zakat sedekah dengan metode melihat, mengisi data, dan mengirim data. Lalu untuk kelas berikutnya itu kelas informasi. Kelas informasi ini memiliki atribut di dalamnya informasi ICT UMI. Jadi dia hanya memiliki metode melihat saja. Lalu berikutnya ada helpdesk. Di dalam kelas helpdesk atau atributnya terdapat akses masuk, hanya terdapat akses masuk saja menggunakan akun Google ya, dengan atribut melihat, mengisi data, dan mengirim data. Lalu untuk download, dalam atributnya ada semua file. Jadi di si download ini khusus untuk mendownload file-file apa saja mungkin yang dibutuhkan di dalam si web ICT ini ke dalam komputer gitu, dengan metode melihat dan menambahkan. Yang terakhir kelas daftar website. Di dalam atributnya ada informasi ICT UMI, nama website dengan tipe varchar, URL dengan tipe varchar dengan unique. Lalu atribut berikutnya tipe dengan tipe varchar, dengan metode melihat, mengisi data, serta dapat mengirim data. Di sini kita lihat ada satu panah yang bernama relasi ya, bisa kita lihat. Jadi si relasi ini
dia ini menandakan ada ke apa ya keberhubungan di antara satu atribut akan tetapi beda class gitu. Misalnya di berita terbaru ini di dalamnya berisi informasi ICT UMI gitu. Sedangkan di informasi juga ada informasi ICT UMI. Jadi ini menandakan bahwa ada suatu relasi satu atribut dari kelas tentang kami dan informasi ya. Begitupun yang lain-lain ya. Di sini ada keterhubungan antara proyek ICT dan di beranda dan proyek ICT dikarenakan si kelas proyek ICT ini berada di dalam atribut beranda. Mungkin seperti itu penjelasannya. Ya mungkin seperti itu penjelasan dari saya tentang class diagram yang telah saya buat ya. Mungkin dari penjelasan saya ya bisa dibilang masih kurang jauh dari kata layak. Mohon maaf sebelumnya. Saya mungkin sudah berusaha dan mungkin segitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ini ada activity diagram. Jadi di sini kami membuat juga diagram activity ICT. Tujuannya adalah diagram ini untuk menjabarkan bagaimana proses dijalankan dan digunakannya. Maka digunakan aliran kerja dengan menggambarkan diagram activity supaya alur kerjanya itu terlihat dengan jelas. Nah, di sini di diagram activity ini kami membuat 3 item, yaitu ada tamu, sistem, dan admin. Nah, tamu ini di sini tugasnya adalah mengakses ICT, memilih menu order, memasukkan email, dan mencari data. Lalu di sistem ini ada beranda di sistem ICT ini ada beranda tentang kami, project ICT, informasi, download, website, dan helpdesk. Itu adalah menu-menu yang ada di ICT. Dan selanjutnya adalah admin. Admin itu tugasnya hanya mengeksekusi masuknya login dari tamu atau user. Ini mengakses ICT ini dari beranda. Jadi sistem itu menyediakan beranda untuk mengakses ICT. Nah, setelah diakses, di beranda ini terdapat beberapa menu, yaitu salah satunya tentang kami, project ICT, informasi, download, daftar website, dan helpdesk. Lalu ada pilih menu order. Di sini kita bisa memilih salah satu dari menu-menu ini. Nah, jika kita membuka project ICT, maka di sana terdapat berbagai macam project-project yang telah dibuat oleh ICT. Nah, lalu jika kita ingin mencari informasi, maka kita harus memasukkan email UMI kita sehingga nanti akan dieksekusi oleh admin. Sama juga jika kita sedang mencari data, kita pasti akan mendownloadnya. Dan itu akan diakses oleh sistem sehingga admin bisa mengeksekusinya. Lalu untuk selanjutnya daftar website. Nah, di sini banyak sekali daftar website UMI yang bisa dicari oleh tamu atau oleh user. Yang terakhir ada helpdesk. Helpdesk ini adalah untuk kita mencari bantuan. Jika kita ingin meminta bantuan kepada helpdesk ini, maka di sini kita harus memasukkan email UMI kita. Setelah itu akan dieksekusi oleh adminnya dan sistem akan berjalan sampai tujuan
websitenya berhasil. Mungkin cukup penjabaran activity diagram ini. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang sequence diagram dari website ict.umi.ac.id. Pertama-tama, pengguna memasukkan alamat website ict.umi.ac.id ke dalam web browser. Lalu browser mengirimkan permintaan ke server yang menjalankan website tersebut. Lalu server menerima permintaan dan mengirimkan file HTML, CSS, dan JavaScript yang membuat tampilan website. Lalu browser menampilkan website ke pengguna. Adapun jika pengguna berinteraksi dengan website melalui tautan, form, dan lain-lain, permintaan tersebut akan dikirim ke server lalu ke database. Server memproses permintaan dan mengirimkan data yang diminta ke browser, lalu dari browser akan menampilkan data baru yang bisa dilihat oleh pengguna. Nama saya Fajar Hidayat, saya dari kelas 3B dari Informatika. Saya ingin membacakan sedikit implementasi pemasaran hasil untuk tampilan utama dari website kami. Ini berisi tentang menu beranda, tentang kami, ada ICT, informasi, download, daftar website, dan helpdesk. Pada halaman beranda ini juga terdapat struktur organisasi dari ICT kami. Yang kedua ada tampilan informasi. Di sini berisikan semua informasi yang terus-terusan diupload dan diperbarui oleh anggota ICT ini. Dan di sini ada tampilan download. Di sini itu tempatnya untuk mendownload manual untuk siap. Ini daftar website yang dikelola oleh ICT ini. Ada beberapa untuk aplikasi perhubungan antar dosen, podcast sistem, dan e-company. Ini di sini ada tampilan helpdesk. Di sini itu untuk meminta bantuan masuk kepada ICT lewat email. Dan email yang digunakan itu harus menggunakan email dari umi.ac.id, dan kalian bisa mengikuti panduan untuk membuat email tersebut. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.